Itulah kita harus waspada. Makanya kunci kesuksesan cuma 3. Yang pertama adalah meminta, yang kedua adalah percaya, dan yang ketiga adalah menerima. Meminta berarti mengkreasi di pikiran kita tentang kehidupan yang kita mau. Allah itu sudah menciptakan alam semesta dengan hukum sebab akibat. Sekali beliau mencipta, sudah. Beliau tidak ada urusan lagi dengan semua pilihan-pilihan yang kita ambil dalam hidup. Dan semua pilihan dalam hidup ada konsekuensi. Semua pilihan dalam hidup itu ada akibat yang harus ditanggung. Begitu kita menciptakan sebab yang bagus, maka kita akan menerima akibat yang bagus. Begitu kita menciptakan sebab yang buruk, maka kita akan menerima akibat yang buruk. Hanya itu pelajaran dalam hidup. Jadi semua yang baik, semua yang buruk dalam hidup kita tidak ada urusan dengan Allah. Tidak ada urusan dengan Allah. Itu urusan kita dengan diri kita sendiri. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta ini memang hanya untuk sarana belajar. Jadi ketika kita mendapatkan yang tidak baik dalam hidup, jangan buru-buru mengatakan bahwa Allah sedang menghukum kita, bahwa Allah sedang mengazab kita. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Cinta, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kemudian menghukum hamba yang dicintainya? Tidak mungkin. Dan Allah yang semacam itu adalah konsepsi yang keliru dari orang-orang bodoh tentang Allah. Nggak mungkin seperti itu. Allah itu hanya mengingatkan supaya kita tambah baik. Allah itu hanya mengajarkan supaya kita waspada. Itu saja yang diajarkan semesta. Nah, setelah kita meminta, berarti mengkreasi di pikiran kita tentang kehidupan yang kita mau. Selanjutnya adalah percaya kalau itu akan terjadi. Dan setelah itu kita harus bisa menerima. Menerima itu artinya rasakan seakan-akan apa yang kita cipta itu sudah terjadi dan sudah menjadi realitas dalam kehidupan kita. Itulah teknik berdoa yang sangat canggih. Itulah teknik berdoa yang sangat luar biasa. Kalau ini dipraktekkan, tidak ada yang tidak dapat kita lakukan kalau kita mau. Allah bersama kita, lebih dekat bersama kita daripada urat nadi leher kita. Dia bersama kita dimanapun kita berada. Dia selalu mengawasi kita. Dia tidak pernah jauh meninggalkan kita. Tidak ada yang tidak dapat kita lakukan kalau kita mau. Jadi tugas kita adalah menselaraskan pikiran kita. Tugas kita adalah menselaraskan perasaan kita. Itulah pentingnya pikiran dan perasaan. Tinjau dia dari sudut pandang energi. Setiap energi pasti ada frekuensi. Setiap frekuensi ada vibrasi. Dan semua yang ditransmisikan oleh pikiran adalah gelombang. Setiap gelombang akan merambat, akan meresonansi semua yang di luar gelombang untuk hadir dalam kehidupan kita. Jadi semua yang kita terima dalam hidup kita hari ini hanya sedang mengingatkan apa yang pernah kita cipta di pikiran kita. Dan tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa undangan kita. Nah, setelah kita meminta, mengkreasi, maka kita jangan berpikir cara. Cara itu bukan wilayah kita. Cara itu wilayah Allah. Nah, kenapa saya memberikan judul hari ini? Jangan katakan tidak mungkin, katakan bagaimana caranya. Mengatakan bagaimana caranya bukan pada dirimu, tetapi mengatakan bagaimana caranya kepada Allah.